Shalom Besem Hamasya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara hari ini berjumpa dengan channel Elisalat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, pemeliharaan Tuhan, kasih yang sempurna yang begitu luar biasa menyertai kita. Karena Dia berjanji, Dia akan menyertai, Dia Immanuel, dan setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi, Dia akan selalu buka jalan bagi kita. Sekarang bagaimana kita untuk selalu berusaha hidup mencari perkenanannya Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, khususnya kita, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka percayalah kita tidak akan pernah kekurangan berkat. Itu kalau sungguh-sungguh. Kalau kita senantiasa mencari hadirat Tuhan, kita melekat pada pokok anggur yang benar, ya, kita tidak akan pernah kekurangan berkat. Berkat itu tidak hanya secara jasmani ataupun secara kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, tetapi ada banyak berkat Tuhan yang Dia sediakan buat kita sekalian. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bahkan segala berkat materi yang tidak pernah kita pikirkan Dia sediakan bagi kita. Walaupun di saat-saat sulit seperti ini, secara manusia itu tidak mungkin ya saudara, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dia selalu dapat melakukan sesuai dengan caranya yang ajaib saudara. Ya, mungkin bagi manusia sulit, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang sulit. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara, saya mengalami masa-masa kesulitan, tetapi ketika kita terus fokus kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan suatu pengharapan buat kita ya. Sehingga kita betul-betul di dalam Yesus itu ada pengharapan yang pasti. Nah, itu yang membuat saya, kenapa saya semakin cinta Tuhan Yesus, kenapa saya semakin bertahan ya. Saya keluarga dari beberapa orang yang sebagian kenal Tuhan Yesus, sebagian di luar Tuhan Yesus. Kami 11 bersaudara, saudaraku. 1 sampai 6 itu mereka saudara kita, sepupu kita, dan 6 ke bawah kita di dalam Yesus. Tapi tidak menutup kemungkinan karena berjalannya waktu, tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya, beberapa faktor, akhirnya yang 6 orang sampai ke bawah ini ada yang menyeberang. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah kembali semua. Haleluya. Dan itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Janjinya digenapi. Ketika satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Ketika saya hidup merasakan seorang diri, tapi saya percaya ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya, maksud Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh menjadi dampak yang positif buat keluarga saya dan saudara-saudaraku, keluarga saya yang tadinya nyebrang, kembali lagi kepada Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu. Ya, sudah seharusnya kita bersyukur saudara dengan segala nikmat dan atas segala keberhasilan yang kita peroleh. Ya, dan kita merasa segala sesuatu ini semuanya dari Tuhan. Memperoleh segala sesuatu yang kita miliki saat ini, keberhasilan di dalam bidang usaha dan pekerjaan, karir, pangkat, jabatan ya, membina keluarga yang harmonis ya, ataupun keluarga yang penuh keberhasilan di dalam memperoleh berkat materi, kekayaan, bahkan berhasil di dalam bidang pelayanan. Itu semua karena Tuhan Yesus, bukan kuat dan gagah kita ya saudara.
Namun banyak orang, termasuk kita, orang-orang percaya, seringkali senang bermegah atas segala keberhasilan yang diraihnya, ya, dan atas segala sesuatu yang dimilikinya, serta berkata bahwa semua itu adalah atas hasil usaha dan jerih lelah dirinya sendiri, sehingga mengabaikan peran Tuhan. Saudaraku, kita perlu sadari ketika kita ditempatkan di mana kita berada, baik di pekerjaan, di lingkungan tempat kita tinggal, kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa roh Tuhan yang membimbing kita, menuntun kita. Jadi kalau kita merasa, oh ini saya bisa menjadi seorang direktur, oh karena saya pintar, karena saya sekolah tinggi, S2, S1, S, dan sebagainya S. Saudara merasa itu semua dari hasil jerih lelahmu. Saudara perlu sadari bahwa di balik itu ada campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa yang menjadikan saudara berhasil. Dan kenapa Tuhan buat saudara berhasil di situ? Karena ada sesuatu, maksud Tuhan buat saudara ditempatkan di tempat itu supaya saudara jadi berkat, ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi kita harus berbahagia, kita bermegah karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudara, ya. Tidak terlalu salah memang ya saudara jika segala keberhasilan adalah hasil usaha dan jerih lelah kita. Tetapi perlu diingat bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita bukan siapa-siapa. Di luar Yesus kita binasa. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara jangan merasa bangga dan segala sesuatu saudara bisa lakukan karena diri kita sendiri. Kebisaan kita, kepintaran kita. Oleh karena itu, kalaupun kita ada dan hidup saat ini, saudaraku, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semua karena kasih dan anugerahnya yang jadi satu pun di dalam kita. Jadi satu manunggal di dalam kita. Ketika Yesus di dalam aku dan aku di dalam Dia, maka kasih karunia turun atas kita dan kita boleh bermegah dan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kate Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kate Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu bahkan nafas hidup kita dan yang kita miliki ini adalah karena Tuhan. Bukan karena keberhasilan kita yang kita peroleh. Semua adalah karena berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Mari saudaraku yang kekasih, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar untuk memahami bahwa jangan bermegah atas keberhasilan dan kekayaan materi yang kita miliki. Pergunakanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetaplah bersyukur sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya karena Dia begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Salam sehat selalu, ingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita terlalu mahal dan terlalu besar. Untuk itu kita harus senantiasa meresponi kasih setia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan aktivitas bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.